Ya, kawan-kawan sarungan, kita jumpa lagi dalam Logika Sarungan, channel yang kita cintai. Karena itu mohon subscribe, share, dan nonton hingga habis video-video yang disajikan di Logika Sarungan. Kawan-kawan pernah nggak berhenti sejenak untuk memikirkan dan mengamati apa yang terjadi dalam dunia hukum kita pada saat ini? Dunia hukum kita pada saat ini layaknya sebuah panggung sandiwara, di mana ruang-ruang sidang seharusnya ruang-ruang yang sakral, lalu kemudian penuh dengan fakta-fakta kebenaran, data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kemudian saat ini dunia hukum kita kemudian bergeser ke ruang publik, bergeser ke layar-layar smartphone kita, ke layar-layar handphone kita yang dipenuhi dengan kata-kata kasar dan juga dengan adu mulut dan orkestrasi kata-kata yang saling menyerang satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan mencoba untuk membedah sesuatu yang menurut saya layak untuk kita analisis tentang apa yang terjadi dalam 2 hari ini, tentang apa yang dilakukan oleh seorang pengacara bernama Farhad Abbas, ya, dari kubu pembela Bapak Joko Widodo, yang menurut saya sedang memainkan peran yang vital dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan juga peristiwa restoratif justice yang melibatkan seorang tokoh bernama Rismon Sianipar. Kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi ini bukanlah sekedar persoalan hukum biasa, tetapi ini adalah semua kasus hukum yang telah dibalut di dalam performa politik yang sistematis dan didesain dengan tujuan untuk mengunci narasi kekuasaan atau hegemoni kekuasaan yang selama ini telah dipertahankan dengan susah payah oleh pihak-pihak atau para pendukung dari Bapak Joko Widodo. Dan kita akan mencoba untuk melihat dari perspektif teori-teori komunikasi dan politik. Langkah pertama yang coba kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, atau juga sebenarnya sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya, kita melihat bahwa para pencari hukum atau pencari keadilan di negeri ini kecenderungan melakukan sebuah teknik yang dikenal dengan killing the messenger atau pembunuhan karakter. Jadi bukan lagi pengungkapan fakta-fakta yang benar, tapi sudah bergeser kepada pembunuhan karakter dari orang-orang yang sedang menuntut keadilan di dunia hukum. Dalam teori komunikasi politik, kalau kita tidak bisa mematahkan argumen lawan, cara tercepat adalah dengan menghancurkan orang yang membawanya. Jadi ini adalah cara-cara cara-cara klasik yang diungkapkan atau yang dilakukan, bahwa jika seseorang tidak bisa melawan argumen dari orang-orang yang dilawan, maka cara yang paling cepat untuk mengalahkan lawan adalah menyerang persona atau menyerang orang yang membawa tuntutan itu. Nah, coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Ya, dia memberikan label negatif terhadap Dr. Tifa misalnya. Ya, dia menyebut bahwa siapa sih Dr. Tifa itu, tidak penting, orangnya labil, bahkan ya seperti butiran debu. Roy Suryo juga dan kawan-kawannya dilabeli dengan preman atau penipu rakyat. Nah, teman-teman, ini bukan sekedar ejekan kasar, tapi secara psikologis ini adalah upaya reklarifikasi sosial. Ya, tujuannya agar kita semua atau publik merasa bahwa orang-orang yang ada di pihak
Dr. Tifa dan Roy Suryo adalah orang-orang yang patologis atau orang-orang yang tidak normal atau tidak sehat secara sosial. Pesannya jelas, jika mereka hanyalah butiran debu, kalau mereka hanyalah orang-orang yang rusak secara sosial, mereka adalah kompotan preman dan pengacau, ngapain dipercaya? Itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Tak hanya itu, Farhad Abbas juga menyerang hingga kerana moralitas pribadi. Ya, seperti adanya tuduhan hubungan gelap di tempat karaoke. Ya, dan antara RH dan T yang diungkapkan oleh Farhad Abbas dalam video yang beredar. Kenapa dia menggunakan itu? Ya, masalah moral yang dihujam oleh Farhad Abbas. Karena masyarakat kita tahu ya bahwa masyarakat kita pada umumnya, jika moralitasmu itu dianggap patologis atau sudah cacat, hakmu untuk berbicara tentang kebenaran otomatis dicabut oleh publik. Jadi ini sering kali dilakukan oleh para orang-orang hukum yang sebenarnya ini adalah cara yang dilakukan karena tidak kemampuan untuk berargumentasi, untuk menunjukkan fakta-fakta. Farhad tidak sedang berdebat soal ijazah di sini, tapi dia sedang menghancurkan hak bicara lawannya dengan mengulik moral lawan-lawannya. Maka kemudian Farhad sebenarnya tidak menyerang atau dia tidak berdebat soal ijazah, tapi dia hanya ingin menghancurkan hak bicara dari lawannya dengan memanfaatkan psikologi publik yang kadang-kadang ketika seseorang itu sudah dianggap cacat secara moral, itu kemudian tidak punya hak lagi untuk berbicara soal kebenaran ataupun keadilan. Lalu selanjutnya, ya, isu ijazah ini juga mendadak diubah warnanya. Dari yang awalnya urusan administratif ditarik menjadi sebuah drama spionase yang gelap. Farhad mulai menyebut inisial-inisial besar. Ada nama Abbas Abras, ada Jenderal SS. Dia membangun narasi bahwa para pengacara, ya, pengkritik ijazah ini cumalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan rahasia di belakang layar. Ya. Nah, strategi ini cukup cerdik dengan menciptakan musuh imajiner, ya, atau dalang di balik para pengacara yang membela Roy dan Tifa. Ya, Farhad mengubah fokus pendengar atau fokus masyarakat. Ya, pada akhirnya para pendengar tidak lagi fokus pada ijazahnya yang asli, tapi kita atau publik pada akhirnya sibuk menggosip tentang siapa si jenderal di balik itu, atau siapa si orang yang ada di balik orang-orang yang sedang mengkritik Jokowi ini. Bahkan dia menambahkan motif ekonomi. Ya, dia menuduh gerakan ini cuma buat cari uang lewat medsos dan juga jualan buku. Farhad ingin publik percaya bahwa para pengkritik ini tidak punya integritas. Mereka cuma rakus. Jadi perhatian publik berhasil digeser dari isu integritas pemimpin ke isu eksploitasi ekonomi oleh mereka yang melakukan kritikan atau mereka yang sedang menggugat keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi itu yang dilakukan. Jadi pada akhirnya kita melihat bahwa dia menggunakan konspirasi tangan gelap untuk menjatuhkan atau melemahkan perjuangan dari orang-orang yang sedang mengkritik Pak Jokowi berikut dengan ijazah, keaslian ijazahnya pada saat ini. Nah, kemudian selanjutnya poin yang krusial yang coba kita analisis dari apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas, yaitu mengubah restoratif justice yang seharusnya untuk mengubah
kekacauan menjadi harmoni atau kebencian menjadi kedamaian, itu justru dijadikan sebagai senjata penaklukan. Ya, secara filosofis, ya, restoratif justice itu sebenarnya semangatnya perdamaian dan rekonsiliasi. Tapi di tangan Farhad Abbas, restoratif justice berubah jadi alat skakmat atau jadi senjata politik. Dia menggunakan metafora perang sangat keras. Dia bilang Rismon Sianipar itu rajanya dan si raja ini sudah mundur dan KO. Jadi proses restoratif justice yang dilakukan oleh Rismon itu dianggap sebagai sebuah bentuk penaklukan atau sebuah bentuk kekalahan terhadap Rismon. Jadi logikanya, kalau rajanya sudah kalah, maka semua prajuritnya, siapapun yang kritik ijazah otomatis juga dianggap kalah. Kira-kira logikanya begitu. Dalam politik, kekuasaan itu selalu butuh yang namanya finality atau titik henti. Debat harus berhenti, dan Farhad menggunakan momentum restoratif justice Rismon ini untuk memutus rantai akuntabilitas. Dia seolah ingin bilang, sudahlah, toh masalah selesai. Tidak ada lagi yang boleh tanya-tanya. Kenapa? Karena ya rajanya sudah dikalahkan. Jadi Farhad mengubah restoratif justice itu sebagai sebuah langkah penaklukan, bukan sebagai langkah perdamaian. Nah, selanjutnya Farhad juga melakukan apa yang disebut sebagai dekontestasi, ya, dekontestasi. Artinya bahwa dia berupaya keras mengunci makna kebenaran agar tidak ada lagi ruang yang untuk meragukannya. Jadi apa yang beliau lakukan ini adalah mengunci kebenaran, bahwa mereka lah yang punya kebenaran sehingga tidak boleh lagi ada yang meragukan. Dia bilang di balik otoritas UGM, jadi dia berlindung ya di balik otoritas UGM dan para ahli. Tentu merujuk pada institusi itu benar, tapi cara Farhad menyampaikannya adalah dengan menyerang sisi emosional. Dia bilang orang yang tetap tidak percaya itu adalah orang yang malu mati. Ini adalah bentuk intimidasi intelektual. Dia ingin menggeser sebuah opini menjadi fakta mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Di era post-truth ini, Farhad tidak sedang mengajak kita berdiskusi, dia sedang mendiktekan kenyataan kepada kita. Siapapun yang bertanya dicap sebagai orang yang tidak menghargai institusi negara atau lembaga-lembaga yang ada pada saat ini. Jadi dengan menggunakan institusi seperti para ahli, lalu kemudian UGM sebagai institusi yang valid untuk memberikan klarifikasi atau penilaian, dan itu dia seolah-olah mengarahkan kita bahwa siapapun yang mengkritik itu adalah orang-orang yang tidak menghargai institusi. Padahal ya hal seperti itu perlu kita pertanyakan karena ada banyak ruang untuk kita bertanya dari proses-proses yang sedang berjalan. Nah, terakhir, semua strategi tadi dibungkus rapi dengan retorika emosional. Kami melawan mereka, gitu ya. Nah, perhatikan kalimatnya. Jokowi terluka, maka kita juga luka. Ini adalah cara membangun loyalitas kelompok yang sangat kuat. Dia memposisikan Jokowi sebagai sosok negarawan yang mau memaafkan, sementara pengkritiknya adalah perusuh yang jahat. Dan puncaknya, dia mendesak polisi untuk segera menangkap pihak lawan. Di sini kita melihat transisi yang ngeri-ngeri sedap. Dari yang awalnya persuasi kata-kata, menjadi desakan penggunaan kekuatan koersif atau paksaan negara. Ini adalah upaya membersihkan diskursif
menghilangkan suara-suara sumbang agar hanya ada satu narasi yang terdengar di ruang publik. Jadi apa yang kita lihat dari Farhad bukanlah sekedar pembelaan hukum. Farhad sedang menjalankan perannya sebagai agen pelindung kedaulatan narasi yang hegemonik. Dia memanfaatkan momentum restoratif justice bukan untuk perdamaian yang tulus, tapi untuk membersihkan sisa-sisa oposisi atau sisa-sisa pengkritik. Hukum di tangan Farhad bukan lagi soal mencari kebenaran material di pengadilan, tapi soal bagaimana memenangkan hakim massa di media sosial. Pertanyaan untuk kita semua, apakah cara-cara seperti ini sehat untuk demokrasi kita? Ataukah justru ini adalah awal dari matinya nalar kritis karena kita terlalu lelah dengan drama yang sengaja diciptakan? Sampai di sini pembahasan kita. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Terima kasih.